Kayaknya semua urusan ditarik ke Jokowi lagi. Jokowi lagi, apalagi kalau ada Ray Rangkuti sama Ciko. Jokowi lagi. Enggak lah. Ya, Anda meyakini itu ya? Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Gitu. Ntar Anda tidur ngigo-ngigo Jokowi lagi. Jangan-jangan. Tapi kemudian satu hal yang barangkali teman-teman perlu ketahui juga adalah, saya juga setelah baca di media kan, Partai Gelora itu komplain. Sebetulnya mereka tidak pernah meminta agar diturunkan. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Orang menyebutnya kalau nggak salah ultra petita apa ya. Jadi ya yang diminta apa dikasih apa, tapi itu memang haknya si MK. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kan yang diminta bukan soal partai yang bisa mengajukan nama untuk jadi calon gubernur, tapi soal hak partai-partai yang nggak diterima masuk DPR untuk mengajukan calonnya kan. Gua langsung bilang tadi, enggak dong, yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan. Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Itu menarik buat saya ya. PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu. Keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Kalau dalam sebuah botol tidak ada air minum, apa yang mau kita minum? Nah, Anda kok kayak agak khawatir gitu. Bukan soal kuat. Terakhir bicara soal cawe-cawe dari Presiden Jokowi, saya ke Bang Panel Barus. Soal cawe-cawe ini apakah juga termasuk putusan malam hari ini yang akhirnya ikut kepada putusan MK atas restu Pak Jokowi, Bang Panel? Kayaknya semua urusan ditarik ke Jokowi lagi. Jokowi lagi, apalagi kalau ada Ray Rangkuti sama Ciko. Jokowi lagi. Kan yang memulai tadi cawe-cawe ini kan Bung Ade Armando kan. Jadi Kan cukup kita 8,5 tahun Jokowi positif terus. 1,5 tahun terakhir boleh lah kita kritik. apa-apa Jokowi, apa Jokowi gitu. Saya pikir nggak ada urusannya sama Pak Jokowi lah. Ya. Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Dia yang punya kuasa di situ, yang punya kuasa di DPR ya teman-teman anggota DPR. Termasuk keputusan DPR malam hari ini ketika mengatakan akan ikut putusan MK itu juga bukan dengan restu dari Pak Jokowi? Enggak lah. Ya, Anda meyakini itu ya? Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Gitu. Ntar Anda tidur ngigo-ngigo Jokowi lagi. Jangan-jangan. Jadi gini. Bung Barus Jadi gini Bung. juga itu Bung. soalnya. Jadi gini Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Apalagi nggak pernah berhenti ke kantong sobat-sobat sekalian. Yaitu intro saja buat Ray Rangkuti dan juga siapa Ciko PDP ya. Enak dengernya. Jangan-jangan mereka tidur ngigonya Jokowi terus lagi. Ya mungkin Pak Amin juga kali. Sama siapa? Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Asegaf. Jangan-jangan ini mah ngigonya Jokowi terus lagi. Nah ini ada kabar yang menarik ini. Agak kritis lah. Dan ya bisa jadi PR lah buat para penegak konstitusi atau penjaga MK atau pengawal MK. Harusnya ini jadi perhatian juga. Ini bisa jadi luput dari pandangan orang karena hanya fokus ke DPR saja. Enggak, keputusan MK itu berdasarkan apa gitu. Nah, ini ada kabar nih. Ini kabar yang diendus oleh Ade Armando di acara interupsi. Partai Gelora protes MK hapus syarat kursi 20% di pilkada. Ini Partai Gelora protes MK nih. Padahal kan dia gugatannya dikabulkan ya sama MK. Tapi dia protes syarat kursi 20% di pilkada. Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq memprotes MK menghapus ketentuan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi DPRD atau 25% suara di Undang-Undang Pilkada.
Mahfud menegaskan Partai Gelora tak pernah mengajukan permohonan supaya MK membuat norma baru tentang syarat pencalonan berdasarkan komposisi DPT. Nah, kabar ini ternyata jadi fokus, jadi perhatian Ade Armando. Dalam acara interupsi, Ade Armando mempertanyakan hal ini. Kenapa ya yang diminta Partai Gelora kan A, tapi kok yang diputuskan B? Ini kan jadi sebab pertanyaan. Dan pada saat Ade Armando melontarkan mempertanyakan hal itu, atau dia tuh bertanya kenapa gitu. Nah, Ciko dari PDIP dan Ray Rangkuti itu seperti gedek gitu, khawatir lah kayaknya, enggak lah gitu. Nah, Ade Armando ini sepertinya pengen iya ada yang cawe-cawe di dalam MK itu, sehingga apa yang diminta oleh Partai Gelora dilaksanakan, tapi yang lainnya juga diturutin, padahal itu bukan permintaan Partai Gelora. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, apa ada yang cawe-cawe di dalam? Ini luput sebenarnya dari pandangan orang ya. Saat ini kan orang fokusnya ke DPR saja, dan bahwasannya di situ ada peran dari penguasa lah, istana atau intervensi istana. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ray Rangkuti pun mengatakan bahwasannya ya udah lapor aja ke MK. Enggak, maksud Ade Armando tuh ya coba deh wartawan tanya itu kenapa begitu. Nah, sebenarnya ini kan jadi PR buat para yang kemarin ngamuk-ngamuk tuh, yang ngomong konstitusi dibegal di pembangkangan itu. Ya itu jadi perhatian deh, coba mahasiswa juga. Kenapa kok bisa begitu ya? Harus ditanyain itu. Kenapa begitu? Lah jangan curang, jangan munafik. Artinya giliran begini dia baru demo. Bagaimana perdebatannya? Kita simak aja. Let's go. Saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, dengan putusan DPR malam hari ini dari Pak Dasko tadi, apakah akan mengubah lagi strategi dari Kimplas termasuk PSI di dalamnya? Nah, ini salah satunya yang bersukaria. Saya mau komentar ini bahwa kita sedang bersukaria, saya betul. Jadi Bersukaria dalam konteks apa kalau dari jadi gini, PSI? selama ini kan kami memang terus-menerus mendorong agar sudahlah dipermudahlah orang untuk maju, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota kan. Itu selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nggak pernah mau berubah bahwa syarat minimal orang menjadi calon presiden misalnya mendapat dukungan dari 20%. Ya, itu nggak pernah diubah selama ini. Jadi sekarang ini sebuah presiden historis yang penting nih. Habis ini kita akan bilang nih bahwa nanti kalau ada pemilihan apapun lagi, maka harusnya nggak ada lagi 20%. Kalau perlu 7,5% juga, atau barangkali bahkan nggak perlu ada berapa threshold kan. Begitu juga dengan parliamentary threshold kan. Kita kan juga kita sudah berulang kali dan akhirnya diputuskan kemarin. Cuman kemarin itu diputuskan bahwa yang 4% itu loh, bahwa untuk bisa maju ke parlemen harus dapat 4%. Akhirnya sekarang sudah diubah ya. Cuma tidak akan diberlakukan sekarang. Mahkamah Konstitusi bilang nanti baru akan diberlakukan 2029. Nah, buat saya ini ada menariknya dan ada anehnya ya. Pertama-tama adalah menarik dan penting bahwa kita betul-betul sedang berjalan di roda demokrasi nih. Bahwa mulai sekarang kita nggak akan lagi hambat, mudah-mudahan nih Mahkamah Konstitusinya konsisten ya. Setelah ini juga mengubah peraturan tentang berapa persentase untuk bisa memajukan calon presiden. Mudah-mudahan 7,5% juga at least ya, itu satu. Kedua, tapi memang pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba berubah sekarang ya? Setelah misalnya contohnya yang tadi yang parliamentary threshold, masyarakat meminta agar itu diubah, akhirnya diputuskan bahwa iya memang gak usah 4%, tapi kan diberlakukannya bukan tahun ini. Dibilang bahwa iya kita berlakukan tapi buat nanti ya tahun 2029. Tapi kali ini
si Mahkamah Konstitusi menyatakan itu berlaku sekarang, ya itu keren artinya. Memang nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Tapi kemudian satu hal yang barangkali teman-teman perlu ketahui juga adalah, saya juga setelah baca di media kan, Partai Gelora itu komplain. Sebetulnya mereka tidak pernah meminta agar diturunkan. Tetapi kan yang gugat Gelora Bang Ade. Justru PMK. itu, ini kan menarik nih. Pertanyaannya kan gini, judul beritanya kalau nggak salah yang diminta apa, yang dikasih apa oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diminta oleh Partai Gelora itu adalah partai-partai yang nggak masuk ke parlemen, jadi yang nggak masuk ke DPRD, berhak juga dong mengajukan calon pakai suara dia yang sebetulnya memang nggak cukup buat masuk ke DPR, itu bisa dipakai untuk mendukung calon tertentu. Yang dia minta itu loh, diminta oleh Gelora. Keputusan MK tiba-tiba mengatakan bahwa minimal batas untuk mengajukan calon gubernur diturunkan dari 20% ke 7,5%. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Orang menyebutnya kalau nggak salah ultra petita apa ya. Jadi ya yang diminta apa dikasih apa, tapi itu memang haknya si MK. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kan yang diminta bukan soal partai yang bisa mengajukan nama untuk jadi calon gubernur, tapi soal hak partai-partai yang nggak diterima masuk DPR untuk mengajukan calonnya kan. Menurut Anda apa yang buat itu jadi aneh? Nah itu makanya tadi. Ada invisible hand juga atau invisible gimana? hand, misalnya tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari Bung Ciko ini kan menurut saya barangkali kemarin juga dibicarakan di stasiun televisi lain. Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya. Ciko langsung bilang tadi, enggak dong. Yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan. Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Itu menarik buat saya ya. PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu. Keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Itu spekulasi Bung Ciko ya. Kita nggak perlu terlalu anggap itu benar atau salah, juga nggak ada buktinya sih. Cuma memang ada pertanyaan besar. Yang lebih terbukti sebenarnya putusan terkait umur 30 tahun ya, kira-kira itu akan lebih bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti kali ya. Kita bicara dulu yang ini nih ya. Buat saya memang perlu ada tuh media tuh tanya ke Mahkamah Konstitusi, Pak, ya kan orang yang sekarang menyatakan turun dari 20% ke 7,5% itu adalah orang-orang yang juga dulu menolak batas minimal untuk memajukan nama jadi calon presiden. Kan anggota MK tuh nggak berubah banyak, ya 9 orang itu kalau nggak salah 7 orang diantaranya adalah orang lama nih. Ada yang pensiun, ada yang satu lagi Pak Anwar Usman. Iya, satu lagi Pak Anwar Usman. Nah, kenapa sekarang berubah mindsetnya? Kan perlu diperjelas ya oleh. Oke Bang, saya ke Bang panelis Menguji itu sebentar. sebetulnya sederhana. Ya. Tolong diadukan saja ke MK, Ya. Hakim Konstitusinya. Enggak, saya tidak ingin Itu maksud saya, supaya tidak menjadi spekulasi yang tidak Betul, sehat. ya, betul. Dulu kan kita selalu menganggap begitu juga kan. Ya. Lalu diadukan ke MK. MK membuktikan memang ada peristiwa itu, sehingga Paman Usman kemudian dicegah untuk terlibat dalam pembahasan yang berhubungan dengan pemilu ataupun pilkada kan, dan diturunkan jabatannya dari ketua menjadi hakim anggota biasa. Kalau menurut Anda kira-kira kenapa ya dari 20 turun ke 7,5? Loh, justru karena itu saya mau mendukung Anda kalau maju untuk MK. Gitu loh kira-kira. Saya ke Bang Artinya kita sama-sama nggak tahu nih di sini. Iya. Saya ke Bang panelis sebentar. Yang Bang panel. nggak tahu ya tentu tidak didiskusikan kan. Oh, belum tentu. Yang nggak tahu, kecuali Anda punya pengetahuan tentang itu, bisa kita diskusikan. Ya, saya ingin katakan bahwa ini menimbulkan pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, bawa lihat ke MK. Kan selesai sesederhana itu kan. Betul, saya nggak iya bantah itu. kan. Dan Nah, menurut tapi saya, kalau kita semua nggak tahu, langsung apa yang mau kita diskusikan? Bukan. Ya, jalan Kalau lebih dalam sederhana. sebuah botol tidak ada air minum, apa yang mau kita minum? Nah, Anda kok kayak agak khawatir gitu. Bukan Saya soal mau bilang khawatir. Yang saya mau katakan itu supaya nggak kemana-mana. Ya. Jelas loh, kita dulu menduga ada setangan yang kuat masuk ke MK. Tapi kan kita nggak punya bukti-bukti kecuali pemberitaan salah satu media kan. Lalu kita ke MK membuktikan ya ada. Ya gini maksud Selesai, saya adalah gitu maksud saya. Jadi nggak ada spekulasi yang panjang kemana-mana. nih, birokrasinya panjang. Saya ingin mengatakan, ini wartawan nih, ya kan ada hakim MK tuh kecil jalan. Pak,
kenapa turun dari 20 ke 7,5 ya? Kan nggak ada penjelasannya sekarang ini. Nah itu barangkali Itu akan sebetulnya membantu bisa kita. dibaca di dalam risalah putusan MK itu. Nah, ya, Anda udah baca? Ada argumen-argumen yang mereka bangun kenapa sampai ke arah situ. Ya, Anda udah Salah satu argumennya adalah mereka mengatakan dalam pemilu itu mestinya harus ada kesetaraan. Ya. Jadi kalau ada calon non partai 7, sekian berdasarkan hitungan jumlah penduduk, mengapa partai-partai yang ada di parlemen dan tidak di parlemen itu sama. tidak dihitung sama? Ya kenapa di presiden enggak ya? Kenapa? Ya itulah makanya tanya kepada MK-MK. oke. Karena- Oke, Aduh, Bang Bung Ray. Ade. Ya begitulah sobat-sobat perdebatan Ade Armando, Ciko dan Ray Rangkuti. Kelihatan ya mukanya Ciko panik banget ya. Bahkan Bang Ade Armando ini bilang kok Ray seperti khawatir banget ini kalau dibahas gitu. Nah ini ditunggu nih gimana nih pemikir-pemikir intelektual, apalagi komika tuh yang kemarin demo-demo. Udah tahu nggak dia juga ya tuntutannya apa, terus yang dikabulkannya apa ya? Harusnya apa yang diminta itu yang dikabulkan, bukan yang nggak diminta yang dikabulkan. Harusnya kan begitu. Iya, kan jadi pertanyaan saja. Apa ada tangan-tangan jahil atau gimana, kayak kalau kayak status kayak Gibran waktu diloloskan ya nggak perlu emosi lah, kita harus nanggapin ini. Jadi harus ya, apalagi orang-orang pinter ya seharusnya bisa ngontrol emosi, menjelaskan kata per kata. Jangan, kalau katanya sih, kalau orang pinter itu udah di jiwanya udah berat sebelah, udah nggak bisa netral dia pikirannya, udah nggak bersih. Nah itu sulit. Ada satu orang sebenarnya yang konsisten pada saat kasus Gibran dan juga pilkada sekarang terkait putusan MK ya. Itu Pak Margarito, hebat. Itu dia konsisten, bersih kayaknya. Walaupun beliau itu katanya sih pendukung Prabowo ya, tapi beliau itu bersih. Jadi ya mantap lah Pak Margarito, kemis apa. Nah ini nih jadi PR nih sekarang nih. Apa ada tangan-tangan jahil nih yang diuntungkan undang-undang ini kan, yang diloloskan MK ini itu kan PDIP ya. Aduh, mana nih PDIP? Ya kita mah monitor aja, nggak menyudutkan yang lain. Cuma kan seru aja, kita suka sama politik, jadi perhatian aja. Tapi kita tetap terus jaga Pak Jokowi. Wassalamualaikum.